Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari salah satu teknik manajemen stres dengan cara meningkatkan rasa percaya diri. Baik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini, yang pertama dapat menyebutkan pengertian self-confidence, kemudian mengidentifikasi ciri-ciri dari individu yang memiliki self-confidence, mengidentifikasi manfaat mengenal self-confidence, kemudian kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara untuk mengenal atau mengukur tingkat self-confidence kita, dan terakhir mendemonstrasikan cara meningkatkan self-confidence. Ya, ini adalah istilah yang sering kita temukan atau mungkin kita dengar, bahkan kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan rasa percaya diri atau self-confidence. Nah, ini adalah bukan sesuatu hal yang didapatkan secara instan atau dibentuk pada usia dewasa, tetapi kita flashback lagi di tahap tugas perkembangan ya, di psikologi perkembangan, bahwa rasa percaya ini berkembang mulai pada usia bayi, pada fase trust versus mistrust ya. Nah, oleh karena itu, kalau ada seseorang yang bermasalah dengan self-confidence, ini bisa jadi bukan karena hal atau stresor yang terjadi sekarang, tetapi memang ada masalah di saat perkembangan usia bayi. Menurut Perry, tahun 2005, pengertian self-confidence adalah perasaan positif tentang apa yang bisa dilakukan dan tidak mengkhawatirkan apa yang tidak bisa dilakukan. Jadi kata kuncinya adalah fokus kepada apa yang bisa dilakukan atau kepada hal positif. Karena setiap individu itu memiliki sisi positif dan sisi negatif. Nah, dan kecenderungannya seseorang atau individu itu akan lebih mampu mengenal kekurangannya atau hal-hal negatif pada dirinya. Sementara untuk mengenal hal atau perasaan positif itu seringkali lebih sulit kita untuk mengidentifikasinya. Nah, self-confidence juga dikatakan oleh Perry sebagai kunci penting atau kunci vital untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan pribadi maupun juga dalam pekerjaan. Kemudian ciri-ciri seseorang yang memiliki self-confidence yang baik. Nah, ini ya yang tadi kita sampaikan, yaitu fokus pada apa yang bisa dilakukan dan hal positif yang akan diraih, bukan pada apa yang tidak bisa dilakukan dan ketakutan-ketakutan atau kekhawatiran dari apa yang akan terjadi. Sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri yang dimanifestasikan dengan individu tersebut tidak terlalu cemas ketika menghadapi stresor, kemudian merasa bebas untuk melakukan hal-hal sesuai dengan keinginan, tetapi juga bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, ini juga sebagai makhluk yang tentunya kita sebagai makhluk sosial yang memiliki etika, tanggung jawab moral ya, tetap walaupun kita melakukan hal-hal bebas yang kita inginkan, tetap kita bertanggung jawab atas segala konsekuensinya. Kemudian sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, karena percaya diri tentunya seseorang yang memang sudah percaya akan kemampuan dirinya, dia tidak akan merasa istilah anak zaman sekarang itu insecure ya, ketika harus berkomunikasi, bersosialisasi, berinteraksi dengan orang lain. Karena dia memiliki kemampuan-kemampuan atau potensi yang berkembang dalam dirinya, sehingga tidak perlu minder. Nah, sebaliknya, ketika seseorang merasa mengedepankan hal-hal negatif atau dia khawatir terhadap hal-hal yang tidak bisa dia lakukan, maka kecenderungannya ketika harus bersosialisasi, misalkan terpaksa harus berinteraksi dengan orang lain, biasanya ada perasaan untuk kompensasi untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang dia rasakan ya, sehingga bisa jadi perilakunya kurang sesuai dengan norma yang diharapkan di masyarakat. Kemudian memiliki dorongan prestasi serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Nah, ini sering saya simulasikan pada mahasiswa dalam satu kertas untuk menuliskan hal-hal negatif atau kekurangan-kekurangan pada diri masing-masing. Biasanya dalam 1 menit itu bisa menulis banyak ya, tetapi sebaliknya ketika saya minta tolong mahasiswa untuk menuliskan hal-hal positif atau aspek positif diri atau kemampuan, nah ini justru biasanya lembarannya itu bahkan kosong ya, atau ada pun yang bisa mengidentifikasi hanya 1, hanya 2 ya.
Ini yang harus ditingkatkan, karena dengan self-confidence, rasa percaya diri ini akan membuat kita merasa lebih tenang, tidak khawatir ya. Makanya dijadikan sebagai salah satu teknik dalam mengelola stres atau manajemen stres. Nah, tujuannya dari kita mengenal self-confidence, dapat menilai tingkat self-confidence tentunya, kemudian mengatasi tantangan yang baru dengan rasa percaya diri ini, karena memang pengalaman menyelesaikan masalah yang sama itu kan menjadi personal ability ya bagi seseorang. Tetapi terhadap tantangan-tantangan baru, jika orang yang memiliki rasa percaya diri tentunya justru akan melihat itu sebagai peluang, sebagai tantangan ya, bukan sebagai hambatan yang harus menghentikan langkahnya. Kemudian yakin pada diri sendiri dalam situasi sulit, karena seringkali kita juga dihadapkan pada beberapa kondisi yang sulit ya, dan stresor itu tidak bisa kita hindari selama memang kita masih hidup, masih berinteraksi dengan pihak eksternal. Kemudian melewati batasan yang menghambat, menyelesaikan hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kalau orang yang tidak memiliki rasa percaya diri, biasanya mereka lebih cenderung memilih zona nyaman, sehingga tidak mau mencoba hal baru atau mencoba meningkatkan kapasitas dirinya. Misalkan tadinya berada pada level 2, misalkan mengerjakan soalnya, sekarang mencoba untuk mengerjakan soal level 3 ya. Atau misalkan dalam hal mahasiswa contohnya, saya cukup kuliah saja nanti mendapatkan nilai. Tetapi kalau orang yang memiliki self confidence ini bisa jadi ketika ada pendaftaran lomba pemilihan siswa berprestasi ini mencoba untuk mengikutinya, berusaha untuk menjadi yang terbaik ya. Menunjukkan bakat dan kemampuan sepenuhnya ini juga hal yang harus diasah ya semenjak dini. Karena tidak mungkin pada dasarnya manusia itu kan sudah dibekali dengan aspek positif, dengan bakatnya, dengan kemampuan spesifik yang itu merupakan anugerah ya ketika dilahirkan, sudah merupakan pemberian dari Allah. Nah, tetapi banyak juga yang sampai dengan usia dewasa juga belum berhasil menggali bakatnya. Nah, karena ini memang bukan hal yang bisa muncul tiba-tiba, tetapi harus distimulasi ya. Nah, kapan ini harus distimulasi? Dari ya sejak sedini mungkin, makanya kita mengenal ada stimulasi dari mulai usia bayi, kemudian bahkan sejak dalam kandungan ya stimulasi itu dilakukan, tapi sesuai dengan tahapannya tentunya caranya. Nah, kemudian pada fase perkembangan industri versus inferiority itu pada usia SD ya, ini pun harus dikaji atau distimulus dengan intensitas yang lebih tinggi tentunya untuk pengembangan bakat ini. Kemudian memberikan keberanian untuk tidak mengkhawatirkan kegagalan, ya. Artinya siap untuk mengambil resiko, mengambil tadi tantangan yang baru. Oke, nah ini ada salah satu kuesioner atau instrumen untuk mengukur self confidence atau rasa percaya diri ya. Bisa mungkin nanti kita simulasi untuk mencoba mengisinya. Nanti setelah kita mendapatkan skor, interpretasi kita berada pada tingkat self confidence yang mana, nanti bisa kita lihat akan pelajari bersama tentang langkah-langkah untuk meningkatkan self confidence. Ya, ini merupakan kuesioner yang diadaptasi, aslinya ini versi berbahasa Inggris ya. Nah, boleh juga misalkan teman-teman ada punya ide untuk skripsinya mau menilai uji validitas instrumen ini, boleh silahkan. Baik, di sini ada beberapa pernyataannya, ada 14 pernyataan dengan pilihan jawaban tidak pernah ya, jarang, kadang-kadang, sering, dan sangat sering. Untuk nomor 4, 8, dan 11 sengaja saya berikan tanda berwarna biru, itu maksudnya adalah pernyataan negatif ya, untuk scoringnya jelas berbeda. Nah ini. Kecuali nomor tadi 4, 8, 11 yang saya birukan, scoringnya dimulai dari yang paling kiri itu 5, 4, 3, 2, 1. Kalau selebihnya sih 1, 2, 3, 4, 5 ya. Silahkan kita lihat pertanyaannya ya, teman-teman bisa mungkin mencoba mengisinya. Yang pertama, saya cenderung untuk melakukan apa yang saya pikir hal tersebut memang saya harapkan daripada yang sesuatu hal yang itu hal yang benar. Ya, sampai dengan ke-14 saya memiliki kontak dengan orang-orang. Nah, ini silahkan bisa diisi masing-masing. Setelah itu dijumlahkan dengan ketentuan scoring seperti yang ada di slide berikutnya, yang ini ya. Kemudian dijumlahkan, dan ini interpretasinya. Jika mendapatkan skor antara 14 sampai dengan 32, ini yang rendah ya, masih rendah.
Anda ingin memiliki kepercayaan diri yang lebih baik lagi, ya masih ada potensi nih untuk memperbaiki lagi. Lihat lebih dekat pada semua hal yang Anda raih dalam hidup Anda. Nah, kita harus fokus kepada pencapaian-pencapaian atau hal-hal positif yang sudah bisa kita lakukan. Anda mungkin cenderung lebih berfokus pada apa yang tidak Anda miliki, dan ini membutuhkan waktu dan perhatian dari mengenali dan menggunakan keterampilan dan bakat. Nah, di sini kita harus memiliki usaha effort yang lebih untuk menggali lagi, mengenali lagi, kemudian kita kembangkan minat bakat yang kita miliki. Kalau 33 sampai dengan 51 ini yang pertengahan ya. Anda dapat melakukan pekerjaan dengan baik, mampu mengenali keterampilan spesifik yang dimiliki, percaya pada kemampuan diri. Tapi sedikit terlalu keras pada diri sendiri dan ini mengganggu Anda untuk mendapatkan manfaat penuh dari pengalaman. Nah, jadi mungkin ini masih banyak atau idealisme-idealisme yang dimiliki ya. Kalau 52 sampai dengan 70 ini bagus ya, excellent. Dapat melakukan pekerjaan dengan sangat baik atau hebat, mampu belajar dari setiap pengalaman dan tidak membiarkan hambatan untuk mempengaruhi. Nah, artinya hambatan pasti dihadapi, ditemui dalam setiap kita ingin meraih sesuatu, tetapi kita bukan fokus pada hambatannya, tapi kita fokus pada apa yang sudah bisa saya lakukan. Kemudian kita pun punya efikasi, ya, punya keyakinan bahwa saya dapat menyelesaikan ini. Ya, ini ada beberapa tips untuk meningkatkan self-confidence, walaupun juga tadi sudah saya sampaikan bahwa self-confidence ini tidak dibentuk tiba-tiba pada usia dewasa, tetapi memang ini bawaan juga dipengaruhi oleh tahap perkembangan pada usia transmistrasi, pada usia bayi. Tapi tidak ada salahnya kalau sekarang kita ingin meningkatkan rasa percaya diri. Yang pertama, tipsnya adalah kita mencoba meluangkan waktu, tentunya dengan kondisi yang santai, kondisi yang tidak ribut ya, ruangan yang nyaman. Kemudian kita flashback akan pencapaian yang telah diraih. Jadi perlu kita itu mengingat-ingat apa saja hal yang sudah bisa saya lakukan, hal baik yang saya miliki. Makanya mungkin kalau kita ingat lagi materi di keperawatan jiwa, ada salah satu tindakan untuk mengatasi cemas itu yaitu dengan teknik hipnotis 5 jari. Nah, dalam hipnotis 5 jari pun sama, kita itu kan mengingat lagi masa-masa saat saya mendapatkan penghargaan, saat saya mendapatkan pujian. Itu memang penting untuk meningkatkan self-confidence kita ya. Dan ini merupakan aset kita atau sumber coping kita untuk menghadapi stresor. Kemudian, tapi tentunya kita flashback akan pencapaian yang sudah diraih dan itu realistis ya. Kemudian identifikasi kelebihan atau hal positif yang dimiliki. Nah, kita harus menemukan kalau misalkan tadi kita sudah flashback, syukur-syukur misalkan banyak saya dapat menemukan hal-hal positif atau pencapaian-pencapaian yang baik selama rentang kehidupan saya yang sudah dijalani. Kemudian jika belum, maka kita harus mencoba mengidentifikasi hal positif. Dari mana kita tahu itu sebagai hal positif? Sebenarnya hal positif bagi satu individu belum tentu itu dinilai sebagai hal positif bagi individu lain. Karena ini sifatnya sangat subjektif sekali, sangat unik manusia. Kita ingat sifat keunikan pada manusia. Nah, sehingga ini tidak bisa diarahkan oleh orang lain, ya. Tapi hal apapun yang saya bisa lakukan, bahkan itu mungkin unik ya, tidak orang lain miliki, justru itu adalah hal yang positif dan mendatangkan manfaat atau daya guna yang baik. Nah, kita bisa lihat mengawalinya dari menanyakan kepada diri sendiri, apa sih hobi saya? Apa kesukaan saya? Terus misalkan saya suka nyanyi. Mungkin menurut sebagian orang itu bukan hal positif, tetapi ternyata nyanyinya itu misalkan cara nyanyinya berbeda dengan orang lain, kemudian mendatangkan perasaan yang membuat lebih bahagia, lebih senang. Bahkan kalau misalkan itu bisa menghibur orang-orang di sekitar kita misalkan. Nah, kemudian setelah kita temukan, kita identifikasi, kita catat sebanyak mungkin hal-hal positif yang kita miliki, kemudian latihlah aspek positif itu. Misalkan saya senang nyanyi, saya senang masak, senang menjahit, tetapi itu tidak pernah saya lakukan. Nah, justru hal-hal positif tadi harus kita lakukan, harus dilatih ya. Kemudian setelah itu lakukan teknik afirmasi positif terhadap aspek positif yang dimiliki. Kita harus berikan afirmasi itu seperti menghipnotis diri sendiri. Katakan bahwa
saya sudah baik, saya sudah bisa misalkan memasak dengan enak, mendapatkan pujian, bahkan lo ikut lomba masak, saya jadi juara, seperti itu. Kita butuh memberikan afirmasi. Kemudian susun tujuan jangka panjang, menengah, atau tujuan antara dan jangka pendek. Karena begini, kadang-kadang kita tidak tahu kalau hal tersebut, hal yang kita miliki adalah hal positif. Kalau kita tidak menentukan ada tujuan yang ingin saya raih. Kemudian dengan menggunakan hal positif tadi, kita melakukan step by step menuju hal tersebut, tujuan tersebut. Ketika tujuan itu tercapai, maka kita baru sadar bahwa itu adalah hal positif. Ya, makanya setelah menentukan tujuan, kita juga harus menetapkan indikatornya apa. Saya misalkan ingin A. Nah, dikatakan sudah berhasil mendapatkan A itu jika sudah apa saja tanda-tandanya. Kemudian komitmen untuk terus mengembangkan diri. Nah, ini yang harus kita pegang, bahwa berapapun usia kita ya, kemudian keterbatasan apapun yang sekarang sedang kita hadapi, kita harus punya komitmen untuk terus mengembangkan hal-hal positif yang kita miliki. Kemudian itu konsisten dilakukan walaupun itu merupakan hal-hal yang kecil ya, melakukan hobi terus dilatih sampai hobi itu menjadi ciri khas yang tidak dimiliki oleh orang lain ya, sampai daya guna dari hobi tersebut jadi sangat luas sekali, sangat banyak dirasakan baik oleh diri sendiri, apalagi kalau sudah bisa dirasakan oleh orang lain. Ya, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jadi self-confidence, kesimpulannya adalah rasa percaya diri yang itu merupakan sumber coping cara kita untuk menghadapi stresor. Karena dengan rasa percaya diri ini, maka kita akan memiliki keyakinan bahwa kita dapat menyelesaikan masalah. Ya. Kemudian ketika kita sudah punya pikiran positif, maka otomatis perilaku-perilaku kita pun akan mengarah untuk mencapai sesuai dengan apa yang kita pikirkan tersebut. Ya, fokus pada aspek positif diri. Makanya ketika les pengembangan bakat itu bukan kita ingin memperbaiki hal yang negatif yang kita miliki, tapi kita mengasah hal positif, hal baik yang sudah kita miliki. Ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.